Halo guys, kembali lagi bersama saya Reski Tiara Putri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan sekolah efektif dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. Yang pertama yaitu A. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar yaitu pimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin, lahirlah kata kerja memimpin, yang artinya membimbing atau menuntun dan benda. Pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Selanjutnya yaitu B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, yaitu pengertian tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, pengalaman dalam kepemimpinan, serta pandangan seseorang tentang manusia. Yang kedua yaitu faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, yaitu keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga yaitu faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah dan kurikulum. Yang keempat yaitu faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Yang kelima yaitu faktor lingkungan sosial, yaitu merupakan keadaan masyarakat sekitarnya. Yang keenam yaitu faktor perubahan dan pembaharuan. Dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. Selanjutnya yaitu C. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. Teori-teori tersebut menurut saya tahun 2010 adalah sebagai berikut. 1. Teori orang terkemuka atau Great Man Theory, yaitu kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. Yang kedua yaitu teori lingkungan atau environmental theory. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Yang ketiga yaitu teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. Yang keempat yaitu teori interaksi dan harapan atau interaction expectation theory. Teori ini mempunyai 3 variabel yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen atau harapan. Yang kelima yaitu teori humanistik, yaitu teori ini melihat manusia adalah motivate organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Selanjutnya yaitu D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Mutohar tahun 2013, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Asmendri mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga yaitu memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat yaitu berpegang pada prinsip-prinsip umum
kependidikan. Selanjutnya yaitu E, fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu menurut Kurniadin, yang pertama, fungsi instruksi, yaitu fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif. Selanjutnya yaitu F, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Moulton tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama inisiatif, yaitu pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu inquiry, yaitu dalam memimpin maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu advocacy. Yang keempat yaitu conflict solving, yaitu pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Yang kelima yaitu decision making, yaitu seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu. Yang keenam yaitu critic way. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu G, kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah yaitu yang pertama visi dan misi yang utuh, kedua tanggung jawab, yang ketiga keteladanan, yang keempat memberdayakan staf, yang kelima mendengarkan orang lain, yang keenam memberikan layanan prima, yang ketujuh mengembangkan orang, yang kedelapan memberdayakan sekolah, dan 9 fokus pada peserta didik, dan yang ke-10 manajemen yang mengutamakan praktik. Selanjutnya yaitu H, gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri ada 4 gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut. 1. Tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Yang kedua yaitu demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga yaitu kendali bebas atau laissez-faire, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Yang keempat yaitu tipe pseudo demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindaknya bersifat otoriter atau absolut. Baiklah, itulah saja penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.